Pembacaan Kitab Matius pasal yang ke-23 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada pengikut-pengikutnya, "Guru-guru agama dan orang-orang Farisi mendapat kekuasaan untuk menafsirkan hukum Musa. Sebab itu taati dan turutilah semuanya yang mereka perintahkan, tetapi jangan melakukan apa yang mereka lakukan, sebab mereka tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Mereka menuntut hal-hal yang paling sulit dan memberi peraturan-peraturan yang berat, tetapi sedikit pun mereka tidak menolong orang yang menjalankannya. Semua yang mereka lakukan hanyalah untuk dilihat orang saja. Mereka sengaja memakai tali sembayang yang lebar-lebar dan memanjangkan rumbai-rumbai jubah mereka. Mereka suka tempat yang terbaik pada pesta-pesta dan kursi istimewa di rumah-rumah ibadat. Mereka senang dihormati di pasar-pasar dan dipanggil Bapak Guru. Tetapi kalian, janganlah mau dipanggil Bapak Guru, sebab gurumu hanya ada satu dan kalian semua bersaudara. Dan janganlah kalian memanggil seorang pun di dunia ini Bapak, sebab Bapakmu hanya ada satu, yaitu Bapa yang di surga. Dan janganlah kalian mau dipanggil pemimpin, sebab pemimpinmu hanya ada satu, yaitu Raja Penyelamat yang telah dijanjikan Allah. Orang yang terbesar di antara kalian haruslah menjadi pelayanmu. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, kalian menghalangi orang untuk menjadi anggota umat Allah. Kalian sendiri tidak mau menjadi anggota umat Allah, dan orang lain yang mau kalian rintangi. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, karena kalian tukang berpura-pura. Kalian menipu janda-janda dan merampas rumahnya, dan untuk menutupi kejahatan itu kalian berdoa panjang-panjang. Itu sebabnya hukuman kalian nanti berat. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, kalian pergi jauh-jauh menyeberang lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk membuat satu orang masuk agamamu. Dan sesudah orang itu masuk agamamu, kalian membuat dia calon neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian pemimpin-pemimpin yang buta. Kalian mengajarkan ini, kalau orang bersumpah demi rumah Tuhan, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi kalau ia bersumpah demi emas di dalam rumah Tuhan, ia terikat pada sumpahnya itu. Kalian orang-orang bodoh yang buta, mana yang lebih penting, emasnya atau rumah Tuhan yang menjadikan emas itu suci? Kalian mengajarkan ini juga. Kalau seorang bersumpah demi mezbah, orang itu tidak terikat oleh sumpahnya. Tetapi kalau ia bersumpah demi persembahan di atas mezbah itu, ia terikat oleh sumpahnya. Alangkah butanya kalian, mana yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menjadikan persembahan itu suci? Sebab itu, kalau seorang bersumpah demi mezbah itu, berarti ia bersumpah demi mezbah dan demi semua persembahan yang ada di dalamnya. Dan kalau seorang bersumpah demi rumah Tuhan, itu berarti ia bersumpah demi rumah Tuhan itu dan demi Allah yang tinggal di situ. Dan kalau seorang bersumpah demi surga, itu berarti ia bersumpah demi tata Allah dan demi Allah yang duduk di tata itu. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, rempah-rempah seperti selasih, adas nanis, dan jintan pun kalian beri 1/10 kepada Tuhan. Padahal hal-hal yang terpenting dalam hukum-hukum agama, seperti misalnya
keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan tidak kalian hiraukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan tanpa melalaikan yang lain-lainnya juga. Kalian pemimpin-pemimpin yang buta, lalat dalam minumanmu akan kalian saring, padahal unta kalian telan. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, mangkuk-mangkuk dan piring-piringmu sekalian cuci bersih, bagaikan luarnya, padahal bagian dalamnya kotor sekali dengan hal-hal yang kalian dapat dengan kekerasan dan keserakahan. Farisi buta, cucilah dahulu bersih-bersih bagian dalam dari mangkuk-mangkuk dan piring-piringmu, supaya bagian luarnya menjadi bersih juga. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, kalian seperti kubur-kubur yang dicat putih, di luarnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya yang busuk-busuk. Begitu juga kalian, dari luar kalian kelihatan baik, tetapi kepada orang lain di dalam kalian penuh dengan kepalsuan dan pelanggaran-pelanggaran. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Kalian membangun makam-makam yang bagus untuk nabi-nabi dan menghiasi tugu-tugu peringatan dari orang-orang yang hidupnya baik. Dan kalian berkata, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami dahulu, kami tidak akan turut dengan mereka membunuh nabi-nabi. Jadi kalian mengaku sendiri bahwa kalianlah keturunan orang-orang yang membunuh nabi-nabi. Kalau begitu, teruskanlah dan selesaikanlah dosa-dosa yang sudah dimulai oleh nenek moyangmu itu. Kalian jahat dan keturunan orang jahat, bagaimana kalian bisa menyelamatkan diri dari hukuman di neraka? Dengarlah baik-baik, aku akan mengirim kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijak dan guru-guru. Sebagian dari mereka akan kalian bunuh dan sebagian yang lain akan kalian salibkan. Ada yang akan kalian siksa dalam rumah-rumah ibadat dan akan kalian kejar-kejar dari satu kota ke kota yang lain. Sebab itu kalian akan dihukum karena pembunuhan yang dilakukan terhadap semua orang yang tidak bersalah, mulai dari pembunuhan Habel yang tidak bersalah sampai pembunuhan Sakaria anak Berekia yang kalian bunuh di antara rumah Tuhan dan Mezbah. Percayalah, semuanya itu akan ditinggalkan oleh orang-orang zaman ini. Yerusalem, Yerusalem, nabi kau bunuh, utusan-utusan Allah kau lempari batu sampai mati. Sudah berapa kali aku ingin merangkul semua pendudukmu, seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Karena itu Allah tidak lagi menyakitimu. Ketahuilah, mulai sekarang ini engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.